Pak. Bersih kali Pak. Kalau lagi di warung Pak, jangan naik dulu Pak. Ya Allah ya Robbi. Saudara-saudara kita di atas ini pakai ini yang di telinganya ya. Apakah headset? Firman Syah, Assalamualaikum. Firman, apakah ini Firman yang menjadi manusia? Firman. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Firman Minta naik tapi nggak ngomong, aduh. Entahlah apa maunya ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa saya bertanya? Iya. Muslim Kristen Bang Repal. Saya Muslim tapi ada satu pertanyaanku yang ingin saya mau bertanya dengan kalian. Beh, Aduh, bahasanya Muslim tapi dengan kalian. Maksudnya apa? Bahasa dengan kalian. Saya mau bertanya sama kita. Sorry, saya minta maaf sebelumnya. Iya. Kaget Kak Bos. Iya, silakan Mi. persingkat Bang. Silakan. Saya begini. Saya kan berteman dengan maaf sebelumnya. Terus Saya pernah berteman dengan seorang Nasrani. Terus kemudian itu ketika saya berteman dengan dia dari tempat kerja sampai sekarang itu ketiga saya sering sholat 5 waktu, dia selalu bertanya ke saya, kemudian dia itu ada hatinya mau pengen masuk mualaf begitu maksudnya. Iya. Terus itu ketika dia masuk mualaf itu ibunya marah, kemudian ibunya itu dia tidak menganggap anaknya lagi. Sampai sekarang ibunya itu kan kalau dia di gereja dia kan ibunya itu dia kan aktif di gereja juga. Baru dia kan anak satu-satunya juga. Tapi mamanya sekarang sudah sakit keras, tapi selalu saya suruh biasa pulang tengok ibunya, cuman dia bilang belum waktunya. Makanya itu biasa saya bingung juga, saya itu harus bercerita kemana, terus saya mau bertanya dengan siapa juga. Jadi seakan-akan saya ini kayak kayak saya ini seperti kayak pisahkan anaknya, pisahkan anaknya dari ibunya, dan itu pun unsurnya itu saya juga tidak pernah memaksakan bilang kamu harus ikut ke mualaf. Terus tadi mamanya nelpon itu sudah dalam sikaratul maut, sebenarnya di Muslim tapi tetap anaknya tidak mau pulang. Terus bagaimana itu? Itu oke. Sabar ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada kita umat Islam kemudian di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14 sampai dengan seterusnya ya. Kemana saja kita bisa belajar tentang itu. Kita lihat kemudian dalam surah Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menekankan bukan hanya kepada umat Islam saja, tapi kepada seluruh umat manusia. Wa wassaynal insan biwalidayhi. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu perintah Tuhan. Itu perintah Allah kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada kita sebagai umat Islam. Apalagi kalau kita sudah Islam, perintahnya kita harus beriman, beramal soleh, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalat ummuhu wahna ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Itu kata Allah. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Kita harus bersyukur, harus kembali ke orang tuanya yang lagi sakit, cium kakinya, peluk dia. Kecuali kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmi
Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, apa kata Allah? Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ini penekanannya. Maka janganlah engkau mentaati keduanya dan bergaullah dengan kedua orang tuamu ini dengan pergaulan yang baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Itu kata Allah. Kalau orang tuamu mengajakmu murtad, jangan kau taat, tetapi bergaulah dengan keduanya di dunia ini dengan pergaulan yang baik. Itu kata Quran. Jadi temannya Anda itu harus balik. Suruh baca ayat suci Al-Quran. Surah Luqman ayat 14 sampai ayat 15 aja dulu. Bahwa kita itu mau orang tua itu kafir, wajib hukumnya anak itu taat kepada kedua orang tuanya. Wajib hukumnya anaknya itu mencium kaki ibunya, wajib. Wajib dia menafkahi ibunya, wajib. Kemudian kecuali orang tuanya mengajaknya murtad, jangan taatin. Tapi di aspek yang lain harus tetap mencintai dan taat kepada kedua orang tua. Ini amanah Al-Quran, ini perintah Allah. Kapan dia kemudian tidak kembali kepada orang tuanya untuk merangkul orang tuanya, apalagi dalam keadaan sakit, berarti gimana dong? Masuk Islam itu justru mengajarkan kita untuk taat kepada orang tua meskipun kita beda keyakinan. Tidak boleh. Tidak boleh kita tidak taat kepada kedua orang tua, kecuali yang satu itu, yaitu kita diajak untuk murtad. Enggak boleh. Tapi perilaku baik, berbuat baik kepada mereka, memperlakukan mereka dengan baik, itu wajib, itu perintah Allah. Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kau harus berbuat baik kepada kedua orang tuamu selagi di dunia. Itu perintah, Bang. Kasih. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Oke Bang ya. Makasih ya. Disampaikan ke istrinya itu apa yang disampaikan Gurunda. Oke Bang, terima kasih. Saya turunkan Bang ya. Kita ke Immanuel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Immanuel, silakan. Kristen ya, silakan. Ya, Kristen. Silakan Bang, ke Gurunda. Ke guru kami, silakan. Oh, bertanya gitu ya. Berserah Bang, mau diskusi. Itu judulnya Tuhanmu punya opung. Oh, Tuhanmu punya opung. Ada tanda tanya, silakan. Opung itu maksudnya apa tuh? Karena itu bukan dari bahasa saja, saya kurang paham. Mungkin mohon penjelasan dulu opungnya itu apa, biar jelas temanya. Opung itu apa, teman-teman? Kakek. Oh, kakek. Iya. Ya, ya, anggaplah silsilahnya, silsilah keluarga ke atas ya. Ya, betul. Jadi sembahan Anda memiliki kakek. Benar ya, Bang ya? Enggak, Pak. Sembahan kami roh. Gimana, Bang? Sembahan Anda? Allah itu roh, Bang. Yang kami sembah itu Allah itu roh. Berdasarkan Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Yang mana yang Tuhan Anda yang roh itu, Bang? Allah. Bapa. Bapa. Ya. Dari mana Anda tahu kalau Allah itu, Tuhan itu roh? Ya dari Alkitab. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Berarti dalam hal ini bukan Yesus ya? Yesus itu firman Allah yang nuzul menjadi manusia, Bang. Yang nuzul itu kan sesuatu yang bukan satu pribadi dengan Allah. Iya, berarti yang dia bukan pribadi. Berarti dia bukan roh. Bukan, Bang. Berarti bukan Yesus yang ya, Tuhan itu. Ya, roh dengan daging sudah pasti beda, Bang. Gak bisa disamakan. Ya, itu dia. Berarti Yesus itu bukan Tuhan Anda kan ya? Yesus itu pelaku firman, Bang. Artinya iya, yang saya tanya berarti Yesus ini bukan Tuhan Anda kan ya? Ya, kemanusiaannya. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan sebagai manusia. Oh, kemanusiaannya bukan Tuhan, tapi rohnya Tuhan. Bukan rohnya, Bang. Firman. Yesus itu pelaku firman, Bang. Artinya firman itu ada bersama-sama dengan Yesus.
Itulah mujizat yang terjadi mulai dari kelahiran Yesus. Itu karya Allah, Bang. Sama ketika Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Burung merpati itu bukan Roh Kudus. Gitu. Itu kan karyanya saja, karya dari Roh Kudus. Burung merpati itu yang tidak satu pribadi dengan Roh Kudus, dengan Bapa itu tidak satu pribadi. Makanya Tritunggal itu, Bapa itu adalah Allah, Anak adalah firman, Roh Kudus adalah kehidupan Allah. Tidak ada unsur dagingnya di situ, gitu. Makanya Tuhan Allah itu tidak pernah mati. Tuhan Allah itu bukan baru lahir. Gitu, Bang. Itu dalam pemahaman Tritunggal kami gitu. Jadi nggak ada unsur dagingnya itu di Tritunggal itu. Itu tuh semata-mata roh yang berasal dari Allah. Allah nggak mungkin nggak punya firman. Kalau firman diciptakan, bagaimana ia berfirman? Ia nggak punya firman jadinya. Begitu pun Firman itu apa itu, Bang? Firman itu saya kok firman itu kan ucapan Allah, perkataan Allah. Nah, itu. Alam semesta ini berasal dari ucapan nggak? Ya? Alam semesta ini berasal dari ucapan Tuhan nggak? Ya sudah pasti, Bang. Berarti pada mulanya alam semesta ini adalah firman, betul? Ya berasal dari ucapan Allah. Misalnya iya, pada mulanya alam semesta ini adalah firman Allah, betul? Ya betul, karena firman itu satu pribadi dengan Allah, tidak bisa dipisahkan. Berarti alam semesta ini dan Yesus itu sama-sama berasal dari firman. Ya memang betul, Bang. Makanya di Yohanes 1 ayat 14 kan sudah jelas, firman menjadi manusia. Iya. Kemanusiaan Yesus itu berasal dari firman. Iya. Nah, terus tetapi kemanusiaan Yesus bagian dari Tritunggal, tapi tidak satu pribadi dengan Allah. Itu begitu, berarti Yesus ini bukan Tuhan, itu aja kok repot, Bang. Nggak repot sih, abang aja. Iya, berarti Yesus ini bukan Tuhan. Kesimpulannya kan itu. Tapi Anda mengatakan dagingnya bukan Tuhan. Loh, lalu yang Tuhannya di mana bagian Yesus itu? Kan Yesus itu terdiri dari dua, rohnya dan jasadnya. Yang Tuhan di mana? Yesus Kristus itu adalah nama firman yang menjadi manusia. Kenapa bisa lagi kenapa firman punya nama bernama Yesus? Maksudnya apa ini? Perkataan, Bang, perkataan Tuhan. Iya, ucapan Bang, Tuhan. Firman ini kan disebut anak manusia, Bang. Ya kan? Memang Yesus anak manusia. Ya bukan anak manusia, bukan yang dimaksud pada kemanusiaan Yesus. Tidak, firman yang turun itu anak manusia yang turun. Dan nggak ada manusia yang turun. Maksudnya gimana? Firman yang turun ini apa sih maksudnya? Firman yang turun maksudnya? Anak manusia yang turun. Anak manusia yang turun. Gimana ada anak manusia yang turun? Kayak Krishna dong. Turun dari Nirwana jadi Krishna. Gimana? Gak bisa gitu cara pemahamannya, Bang. Yang diantar oleh bahwa anak manusia yang turun, ya itu yang turun dari sana. Itu adalah firman. Iya, firman itu apa yang turun? Perkataan gitu. Halo, lo, gitu. Loh, akulah Tuhan, han. Itu maksudnya. Bukan, kalau abang berbicara begitu sama abang merendahkan sendiri kun fayakun. Lah, kalau masuk di dalam konsep itu berarti Yesus itu sesuatu yang diciptakan, jangan diribetkan. Firman turun dari langit, apaan? Innama amruhu ita arada syai'an ayakula kun fayakun. Berarti Yesus itu ciptaan, selesai. Bang Suma. Ya. Tadi saya sudah jelaskan supaya bisa membedakan yang mana roh, yang mana firman. Artinya dari kenapa harus ada kita beda-bedakan firman? Firman ya firman, Bang. Firman itu ucapan Tuhan. Kok jadi ribet kali? Ucapan Tuhan kan menjadi sesuatu. Iya. Ucapan Tuhan jadilah bumi. Jadi bumi. Bumi pada mulanya adalah bumi berasal dari kok larinya kayak Tuhan. Gitu? Kalau Yesus pada mulanya Yesus berasal dari firman. Yesus berasal dari firman. Bumi berasal dari firman. Bang Suma berasal dari firman. Anda juga berasal dari firman. Berarti kedudukan kita sama dengan Yesus sama-sama berasal dari firman. Betul? Ya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, makanya tema abang ini kan salah. Kalau seperti itu pertanyaannya. Tuhanmu punya opung. Kenapa? Karena orang Kristen menyembah Yesus. Gini, Bang, abang sudah akui ciptaan tadi. Kenapa abang bilang sebut lagi Tuhan punya opung? Oke, berarti Anda sekte baru. Anda sekte yang berbeda. Enggak, bukan sekte baru. Memang paham Tritunggal itu seperti itu, Bang.
Loh, Allah itu roh bang, tidak bisa keluar dari roh. Allah di itu mana tidak di pernah mana dalilnya Allah itu roh? Ya, Yohanes 4 ayat 24 bang. Yohanes 4 Nah bacakan Yohanes 4 nomor ayat 24. Ya bacakan bang. Original teksnya seperti apa bunyinya? Baca aja dulu itu bang yang ada. Saya itu. sudah tahu kalau itu. Iya. Aduh. Pneuma Baca dulu, kan? Bang. Enggak, baca aja dulu. Supaya teman-teman juga Mau di sini original semuanya dengar. teksnya Jangan atau sampai- apanya nih yang kita Nah, baca? Baca yang di itu aja, baca aja apa di Alkitabnya itu, yang tertulis. Oke, di situ. mari kita baca. Yohanes 4 ayat 24. Setahu saya di situ tertulis pneuma hotheos. Enggak, gini kita baca dari Iya, Bang. Original teksnya dibalik-balik. Dari pemahaman Indonesia, Bang. Dari pemahaman Indonesia karena pemahaman Kenapa nggak masuk tiap negara menyentuh itu original pemahamannya tidak sama teksnya? dalam satu konteks. Gini, Bang, dari pemahaman Indonesia saja, Bang. Itu. Di situ dikatakan begini, Bang. Theos pneuma. Enggak, Bang, dari pemahaman Indonesia, Bang. Dari kenapa pemahaman Indonesia, bisa? Bang. Dari pemahaman Indonesia saja, Bang. Orang terjemahannya Gabrul, Pak. Bukan terjemahan Gabrul, supaya jangan melebar gitu loh. Kalau kita mau bahas pemahaman kita saja ini tidak mungkin sama dengan misalnya satu kata. Mungkin menurut kita A, yang lain mungkin menurutnya B. Jadi nggak bisa tolak ukurnya seperti itu gitu. Makanya biar lebih jelas diskusinya pakai pemahaman dari Indonesia maksudnya gitu. Iya, tapi kan di sini original teksnya enggak kayak gitu. Tapi abang artinya. akui kan Allah itu roh kan? Di sini tertulisnya Allah itu roh. Nah, abang akui bahwa di situ tertulis Allah itu roh kan? Allah itu roh. Nah, Tapi sudah- sebenarnya dia sudah, Bang. Ya, dia boleh sudah nggak bisa. saya berbicara dulu? Di sini dikatakan Allah itu roh, tapi ini kan untuk dipakai menipu. Untuk dipakai menipu orang-orang yang tak berakal. Itu Original asumsi abang sudah lah. original teksnya itu dikatakan Theos pneuma. Dewa itu adalah roh. Itu terjemahan yang aslinya. Dewa itu adalah roh, bukan Allah. Apalagi Allah. Tapi disembunyikan identitas dewanya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Roma Yunani itu kan penyembah roh-roh. Coba Anda lihat. Theos pneuma. Dewa roh. Dewa itu adalah roh. Shiva adalah roh. Wisnu adalah roh. Horus adalah roh. Zeus adalah roh. Atis adalah roh. Ini Bang. Molok adalah roh. Korintus 3 ayat 17 Bang. Itu semua sembahan-sembahan orang pagan itu roh memang. Kita akui. Anda penyembah roh. 3 ayat 17 Bang. Tolong baca 2 Korintus 3 ayat 17 Bang. Kalau tadi Yohanes 4 ayat 24 kalau masih keberatan tolong bacakan itu lagi Bang. 2 Korintus 3 berapa? 2 Korintus 3 ayat 17. Abang keberatan kata Allah kan? Oke. Sebab Tuhan adalah roh. Ya, clear. Nah, itu tidak salah. Kalau itu tidak salah. Kalau itu tidak salah, saudara. Anda juga adalah makhluk roh. Saya juga adalah makhluk roh. Kalau di situ, Ngapain abang bantah? Kalau memang saya jalan, kenapa abang bantah lagi sama saya? loh, Anda kan menyembah Yesus yang adalah roh. Loh, itu persepsi Anda. Kan saya sudah jelaskan tadi. Ini dalil yang Allah Anda itu bawa roh. dengarkan. Allah. 2 Korintus 3 nomor 17. Tuhan itu adalah roh. Nah, Ah, lalu Saya apa juga punya adalah opung, Bang? roh. Enggak, Mbak. Roh itu punya opung enggak, Bang? Yesus punya opung. Oh, enggak, roh yang saya tanya, roh yang saya tanya. Yesus kenapa itu menarik makhluk opung? roh. Saya tanya dulu Anda. Yesus itu makhluk roh atau bukan? Loh, kan kita tidak konteksnya kepada kemanusiaan lagi. Daging tadi Loh, saya sudah bilang. gimana? Daging dan roh itu Gimana? beda. Saudara, Tidak satu pribadi. saudara, yang disebut manusia itu makhluk roh. Kalau dia bukan makhluk roh, dia Enggak, disebut begini, maya. Bang, Eh. roh itu dalam tubuh manusia itu yang sifatnya Ya, itulah sementara, makhluk. tidak kekal. Anda yang itu tidak kekal makhluk itu roh. bukan Allah, Bang. Yang tidak Salah kekal Anda. itu bukan Allah. Makanya Salah. Anda manusia itu- daging itu yang Anda bakal mati itu- tidak satu pribadi dengan Allah. Gitu, Bang. Makanya jangan disebut lagi manusianya, Bang. Sebut Anda juga rohnya. lucu. Karena yang disembah adalah Lucu. roh, bukan daging. Lah, Anda menyembah roh berarti Anda menyembah manusia. Loh, Lucu kok menyembah- Anda. emangnya manusia daging? Roh daging, Bang. Manusia disebut manusia Roh- karena dia makhluk Sejak roh. kapan roh itu menjadi daging, Bang? Sekarang Artinya saya roh tanya itu adalah kepada daging. saudara, kalau Nah. mayat disebut apa mayatnya? Manusia atau mayat atau bukan?
kalau mayat? Ya bisa dikatakan manusia yang telah mati, nggak ada masalah bang. Loh, Bagaimana jadi salah, Bang? mungkin? Manusia yang telah mati disebut mayat salah ya? Loh, Hah? Manusia yang mayat telah mati itu disebut mayat bukan salah ya? lagi manusia, karena sudah tak ada lagi rohnya. Yang disebut manusia itu adalah makhluk daging yang punya roh. Itu disebut manusia. Iya. Kalau Manusia yang dia, telah mati, Bung, manusia yang kalau telah mati dia masih punya sudah roh, mati apa? tidak disebut manusia lagi, dia disebut mayat. Manusia yang telah mati masih punya roh nggak bang? Tidak, Bang. enggak. Nah sudah selesai kok bang. Kenapa abang bantah saya yang sudah sejalan dengan abang? Loh, kan saya mengatakan sembahan Anda Yesus. Nah itu persepsi abang. Saya sudah pilih memang tadi antara roh dan Anda daging itu mengatakan saya sesuatu- tidak menyembah Yesus, saya menyembah roh. Lah, Yesus itu memang makhluk roh. Loh, yang menyebabkan itu siapa bang? Loh, Sudah dikatakan Allah kami itu roh, yang kami sembah itu roh. betul. Sekarang kalau Anda mengatakan 2 Korintus 3 nomor 13, Yesus itu roh. 17. Iya, 17. Yesus itu roh. Bukan, Yesus itu pemahaman itu persepsi abang. Tetapi dalam mati konteks- meja. Saudara, Loh. sebab ini coba di situ Tuhan atau Tuhan? silakan, Bang. Yang jujur dulu saudaraku. 2 Korintus 3 itu terjemahan yang betulnya Tuhan atau Tuhan? Sudah makanya saya bilang tadi bang, biar tidak melebar kita. Itu kan, pakai konteks itulah Indonesia. hebatnya Supaya- orang supaya apa? Kristen, Supaya karena dia diskusi kita ini mudah berkongkong untuk dimengerti, menipu. termasuk oleh teman-teman Kalian Muslim, itu punya gitu ya. agama pendusta memang, suka nipu orang. Ini bukan Itu maksudnya. Tuhan, Bung. Bang, Ini bukan Tuhan, Bung. Ini Tuhan. Ya itu persepsi abang silakan lah. Tapi yang Loh, kok jelas jadi abang sudah persepsi paham saya bahwa sih? Allah itu roh ya, dan abang sudah terima bahwa Tuhan itu roh. Nenekmu kiper, kau aja yang gila sendiri. Jadi temanya sudah nggak masuk Tidak lagi, Bang. Sudah nggak ada, nyambung. tidak ada Tuhan itu roh. Tuhan itu yang menciptakan roh. Baca Kejadian 6 nomor 3, baca Zakaria Kalau Tuhan 12 menciptakan nomor roh, Bang, 1. berarti Allah tidak hidup. Tidak ada itu kalau Tuhan kemudian menciptakan roh, Tuhan berarti Allah itu Tuhan tidak itu hidup. roh. Nah, Roh bagaimana itu dia tidak hidup bisa menciptakan sesuatu, Bang? Nah, sama dengan firman diciptakan. Bagaimana Allah berfirman kalau tidak punya firman? Harus diciptakan. Berarti Allahnya bisu kalau tidak punya firman, Bang. Nah, itu. Anda salah. Itu sama dengan roh, Bang. Itulah itu bukan- kalau agama roh dan pagan firman bukan begitu. diciptakan, tapi Kalau satu agama pribadi pagan dengan- begitu, agama pagan Kristen begitu, karena dia menganggap Tuhan itu makhluk. Gitu, Bang. Agama pagan memang begitu, karena dia anggap Tuhan itu makhluk. Kuajarin samamu, dengarkan baik-baik. Tuhan itu bukan roh. Tuhan itu yang menciptakan roh. Zakaria 12:1. Kemudian Kejadian 6 nomor 3. Oke? Don abang punya Gimana nggak sih? ada roh dia, Bang. Gimana Tuhan sih? abang ada kehidupan nggak? Kalau nggak ada roh. Lah, gimana sih? Kalau nggak ada roh itu berarti mati, Bang. Yang butuh roh itu makhluk untuk Nggak ada roh itu hidup. mati, Bang. Loh. Yang butuh roh untuk hidup itu makhluk. Yesus butuh roh gak untuk hidup? Satu kejadian. Kutanya dulu. Yesus butuh roh gak untuk hidup? Semua manusia butuh roh untuk hidup. Yesus butuh roh untuk hidup kan? Semua manusia sih, Ya, Bang. justru karena itulah Yesus makhluk. Karena dia butuh roh. Lah yang bilang tadi manusia itu Tuhan siapa, Bang? Anda kan menyembah Yesus. Lah enggak. Anda nggak menyembah Yesus? Sudah dibilang tadi, Bang, Allah kami itu roh, makanya yang daging itu Saya bukan- tidak bukan tanya Allah Anda, yang saya tanya Yesus. Anda tidak nyembah Yesus. Allah kami sudah dibilang roh. Jadi di luar dari roh itu ya bukan Inilah Allah. Anda piciknya. Kenapa Anda mengatakan Allah kami? Bilang aja dewa kami. Baru selesai. Kalau Itu Anda persepsi mengatakan lagi. dewa kami, Nah, Abang kalau sudah nggak ada celah, bukan begitu, saudara. Bukan begitu. Kristen itu penyembah dewa, penyembah teos. kenapa Kan nggak bisa dalil- cari kesalahan Alkitab, Bang ya? Kenapa ya? Memang Alkitab itu sempurna, Bang. Jadi nggak bisa Anjing, dicari. kau turun anjing, monyet, babi. Manusia setengah babi kau turun. Laknat, tayasu. Tak ada celah. Dari kata Alkitab aja Anda rampok dari kami. Hah? Kata Allah Anda rampok. Anda katakan tak ada celah. Biadab, tai ayam. Udah aku bilang samamu.
Tuhanmu itu Yesus punya opung. Kau nyangkal. Kau bawa lagi 2 Korintus 3:13. 2 Korintus 13 di situ tidak ada kata Tuhan, jeng. Yang ada kata Tuhan. Begitu agama tipu-tipu, agama setan, ajaran iblis. 2 Korintus 3:17 di situ tidak ada kata Tuhan, yang ada kata Tuhan. Berarti Tuhanmu itu adalah roh. Berarti yang dimaksud Tuhan itu adalah roh Yesus. Tuhan Yesus itu adalah roh. Tuhan Yesus yang adalah roh ini punya opung, namanya Daud. Itu opungnya Yesus. Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh theos, di situ ada kemerdekaan. Nah, roh manusia itu adalah roh yang diciptakan oleh Tuhan. Dalilnya di mana? Sekaria 12 nomor 1, Kejadian 6 nomor 3. Saya udah capek jelasin sama Munjing. Capek gitu loh. Ngajarin anjing tapi cuman bisa menggonggong. Susah memang ya. Susah. Ngajarin anjing itu memang susah, anjing. 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh. Tuhan, Yesus adalah roh. Emang betul. Yesus itu makhluk roh. Makanya di dalam 1 Korintus 15 nomor 48, makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang turun dari surga. Yesus makhluk roh. Kamu juga makhluk roh. Kita semua ini adalah makhluk roh. Karena ada roh pada diri kita. Siapa bilang kita bukan makhluk roh? Kita ini semua makhluk roh. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Kita semua ini adalah makhluk roh. Jadi kalau kau katakan bahwasanya Allah itu adalah roh, itu tipuanmu, jeng. Yohanes 4 nomor 24 tidak begitu bunyinya, jeng. Yohanes 4 nomor 24 di situ dikatakan Theos itu roh, dewa itu roh, bukan Tuhan, bukan Allah, jeng. Jangan kau bilang Allah itu roh. Yang betul, dewa itu roh. Itu baru betul. Yesus itu roh. Dewa itu roh. Setan itu roh. Iblis itu roh. Semua makhluk ciptaan Tuhan yang diberi nafas kemudian itu roh. Jadi jangan kau katakan Yohanes 4:24 Allah itu ronjeng. Yang betul, dewa itu roh. Maka sembahlah dewamu di dalam rohmu dan kebenaran. Betul itu Bang Jemaat. Inilah Itulah gabrulnya. mereka. Bentar dulu bentar, Mah izin. Inilah gabrulnya LAI. Gabrulnya LAI ini menyembunyikan original teksnya sehingga ditipu-tipu ya, kayak jing semua lah ini semua gitu loh. Di situ jelas kok pneumaho theos. Coba lu bawa ke pengadilan manapun, ahli bahasa pun seluruh dunia, itu artinya dewa itu roh. Ini anjingnya LAI ini gitu loh. Kenapa mengatakan Allah itu roh? Ini kan anjing benar nih LAI. Saya tambahin banyak Pak. Saya juga emosi nih LAI kalau begini jadinya nih. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia di Selebes mengatakan Anda penipu. Laporkan saya ke polisi mengenai Yohanes 4:24. Anda penipu ulung. Sekian dari saya. Laporin Andi Selebes ke polisi. Lanjut. Oke, sedikit ya. Tadi ini Immanuel nggak mau dia dilarikan ke originalnya ya. Makanya kenapa mereka itu biblosnya itu terjemahan tidak mau diikutkan original teks biblosnya yang berbahasa Yunani. Karena apa? Akan ketahuan nipunya. Akan ketahuan tipu-tipu di Kristen itu kalau ikut original teksnya. Theos di originalnya dia terjemahkan menjadi Allah, ya kan? Diterjemahkan menjadi Allah. Padahal Theos, kita lari ke terjemahan apa itu Theos? Dewa. Maka tadi itu dia nggak mau dia dibahas tentang originalnya. Ya kan ini agama palsu-palsu kan? Udah nyuri. Nggak mau dia ada identitasnya sendiri. Agamamu itu dari Roma Yunani sana, bro. Original teksnya itu. Jangan korek-korek kau dibawa, Immanuel. Kau malu ya dengan original biblosmu yang Yunani. Di sana itu dewa, Theos. Diterjemahkan oleh Lai. Kerjasama kau benar tuh Lai. Andai Lai itu dekat itu aku kesan itu aku tuntut.
Dia terjemahkan itu Theos. Dia kasih kata Allah di situ. Dia sebut lagi Allah. Dasar kafir pancuri. Makanya Al-Quran mengatakan, wakana, apa kata Al-Quran? Inna syaitan, sesungguhnya setan itu adalah saudaranya orang kafir. Bagian daripada kekafiran. Itu jelas itu. Ya, jadi ketika diterangkan kemudian dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Apa original teks dewa di situ? Ada yang tahu? Theos. Nah, Theos. Dewa dalam bahasa Bible, dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Kata dewa, original teksnya Theos. Nah, masuk di dalam Yohanes 4:24, original teks yang ada di situ adalah Theos. Berarti ini adalah dewa. Berarti terjemahan yang sebenarnya, dewa itu adalah roh. Tapi Sinjing dia katakan Allah itu roh. Kenapa saya kesal? Karena ngotot. Dia ngotot kemudian mempertontonkan agama tipu-tipunya di hadapan kita. Dia masuk lagi ke dalam apa tadi 2 Korintus 3:12. Di situ juga diterangkan kata kurios, bukan Theos. Berarti bukan Tuhan, tapi di situ adalah Tuhan. Nah, kalau terjemahannya betul, sebab Tuhan adalah roh, yang dimaksud di sini adalah Yesus, itu tidak salah, anjing. Karena Yesus memang itu makhluk roh. Saya makhluk roh. Kita semua ini adalah makhluk roh. Ketika kita kembali kepada Allah, maka jasad kita kembali kepada tanah. Berarti yang eksis kita, yang adalah roh itu kembali kepada pencipta. Begitu, Jeng. Nah, jadi kalau Anda mau ngotot, pakai ilmu. Jadi ketika saya mengatakan Kristen menyembah makhluk yang ada opungnya, itu tidak salah dan tidak terbantahkan. Begitu, teman-teman. Oke, kita buktikan dulu ya. Kisah Para Rasul ini yang tertulis dewa ya. Dibesarin. Besarin dulu. Tapi Kisah Para Rasul nih. Kenapa nggak besar, Bun? Bisa besarin, Deng. Nah, ini tertulis ya. Lihat di sini dewa. Dewa-dewa ini ya. Ini yang disampaikan tadi Gurunda. Dewa-dewa. Kita lihat ya nomornya 2316. Kita klik nomornya tuh. Apa? Theos. Jadi sini Theos ya. Theos. Theos. Masuk ke Yohanes. Dewa Theos kan? Coba masuk ke Yohanes 4:24. Yohanes 4:24. 4:24. Oh, ini Allah itu adalah roh. Bentar. Nih. Yohanes 4 nomor 24. Iya, nih. Menyembah Allah. Allah adalah roh. Allah, coba klik di situ. Nah, berapa? 2316. Klik. Kita klik ya. Nih ya teman-teman ya. 2316. Apa? Theos sama. Kenapa nih Silai menipu? Di sini dia tulis Theos. Dia tulis juga Theos, dewa. Bukan dia tulis, memang Theos. Aslinya Iya. dia tulis Allah. Allah. Nah terjemah, nah plesetkan jadi Allah. Nih kan, nih. Tipu-tipunya ini Immanuel, kau ditipu, tapi kau tolol, tidak pergunakan akalmu, cuma imani doang.
Kok ini sesat semua karesteng. Inna Oke ya, kaida udah syaitana kana dhaifan. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah sinjing ini. Buka itu, Bun, 2 Korintus 3 nomor 17. 2 Korintus 3:17. Iya, yang di bawah tadi yang manusia separuh anjing. 2 Korintus 3:17. Manusia separuh anjing. Iya. 2 Coba. Korintus 3:17. Ya. Ini. Anjing kan bisanya menggonggong, tidak ada isi kepalanya. Jadi kesimpulannya memang mereka ini penyesat, menyesatkan manusia. Coba, ada nggak kata Tuhan di situ, Bun? Nih, Tuhan. Mana Tuhan? Nah, tuh. Ah, coba diklik Tuhan itu apa di situ? Sebab Tuhan. Ah, Theos. 2962 coba. Eos. Bukan Theos. Kenapa jadi Theos? Kurios. Astagfirullahaladzim. Nih, kurios. Kurios ya Tuhan ya. Berarti 2 Korintus 3:17 artinya sebab Tuhan adalah roh. Nah, itu betul. Yesus memang roh. Manusia memang itu roh. Zakaria 12 nomor 1, manusia itu roh. Kejadian 6 nomor 3, manusia itu roh. Memang nggak salah. Kalau mereka mau jujur, tapi ini udah terbalik-balik ya, semau-maunya mereka.